Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian aplikasi-aplikasi apa aja yang wajib kalian punya di HP kalian selama kalian itu masih ngikutin online class atau yang biasa disebut dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Langsung aja aku kasih tahu dari aplikasi yang pertama. Yang pertama, bagi kalian para siswa atau siswi, pasti kalian udah gak asing banget sama yang namanya aplikasi Zoom. Bener banget, aplikasi ini itu adalah salah satu aplikasi yang paling banyak dipakai sama murid-murid dari jenjang SD sampai SMA buat ngehubungin komunikasi antar murid dan juga antar guru. Terutama kalau di pengalaman aku, Zoom tuh bener-bener ngebantu banget pembelajaran di kelas aku, terutama kalau misalnya guru tuh lagi ngasih tugas ke kita para murid, kayak semacam tugas yang harus dikerjakan wajib dalam berkelompok. Pasti mau nggak mau, kita para murid pasti akan bergantung banget sama aplikasi yang satu ini. Nah, apa sih kelebihan aplikasi ini? Sampai aplikasi ini tuh harus banget kalian punya di HP kalian. Karena yang pertama, aplikasi ini tuh bisa mencakup lebih dari 100 peserta dalam sekali meet. Dan juga ada satu fitur yang jadi ciri khas banget bagi para pengguna Zoom. Pasti udah pada nggak asing banget, yaitu fitur share screen. Fitur share screen itu memudahkan peserta lainnya yang join di dalam meet itu buat ngeliat screen salah satu peserta lainnya. So, mereka nggak usah susah-susah kayak ngirim filenya dari satu orang yang lain. Mereka cukup share screen dan semua pesertanya itu bisa melihat apa yang ada di file tersebut. Tapi kekurangannya, kalau misalnya kalian itu bukan pelanggan tetap atau kalian gak berlangganan sama aplikasi ini, kalian cuma bisa ngelakuin pertemuan maksimal 40 menit. Next, aplikasi kedua yang gak jauh-jauh dari Zoom adalah Google Classroom. Nah, pasti kalian udah gak asing banget ngedenger kata Google. Bener banget, jadi aplikasi Google Classroom ini tuh dibuat sama instansinya Google. Dan Google ini itu gampang banget kalian cari di Play Store atau App Store. Jadi kayak semua orang tuh yang pengguna iOS atau pengguna Android bisa download aplikasi ini dengan mudah banget. Nah, kelebihannya Google Classroom ini sama Zoom, kalau Google Classroom itu mereka itu nggak ada kapasitas maksimal dari waktu. Kalau misalnya guru lagi ngadain meet atau misalnya guru lagi ngejelasin, mereka tuh nggak ada batasan waktu kayak Zoom 40 menit kalau kalian nggak berlangganan. Nah, selain itu Google Classroom ini juga udah terintegrasi sama layanan Google lainnya kayak Google Drive atau Google Document dan sebagainya. Next, aplikasi yang nggak kalah pentingnya sama Zoom dan juga Google Classroom yaitu Cam Scanner. Nah, jadi bagi kalian yang nggak punya mesin printer dan di dalam itu ada scanner, kalian nggak usah khawatir karena aplikasi Cam Scanner ini itu cukup mudah banget kalian gunain dan kalian cukup gunain smartphone kalian buat nge-scan dokumen ataupun file atau tugas-tugas kalian buat kalian convert jadi PDF document. Nah, selain itu, Cam Scanner ini juga membolehkan penggunanya buat mengubah file nggak cuma ke PDF, tapi juga ke JPG atau ke JPG. Nah, selain itu juga aplikasi Cam Scanner ini itu gampang banget di-download dan gampang banget kalian temuin di App Store atau Play Store. Karena aplikasi ini tuh gampang banget kalian gunain dan aku jamin kalian bakal nggak akan kesusahan ngegunain aplikasi ini. Karena aku sendiri pertama kali kayak ngeraguin aplikasi ini kan. Tapi setelah aku coba, aku bener-bener suka banget sama aplikasi ini karena kalian juga tahu kan, banyak banget guru-guru tuh yang minta supaya kalian tuh kayak nge-scan biar tulisan kalian lebih jelas dilihat sama guru. Dan juga mereka itu kadang-kadang minta supaya filenya itu harus dalam bentuk PDF. Next adalah aplikasi Google Translate. Nah, menurut aku aplikasi Google Translate itu bisa kasih ke kalian manfaat positif, tapi sekaligus bisa kasih ke kalian efek negatif juga. Alasan positifnya, kalau misalnya kalian lagi ada di pelajaran Mandarin atau Inggris, kalian misalnya nemuin kosakata yang menurut kalian susah nih, dan kalian pengen cari artinya apa, kalian kan nggak usah perlu susah-susah buka web terus nge-search ini artinya apa. Kalian cukup buka aplikasi Google Translate dan kalian langsung ketik kata apa yang kalian nggak ngerti, langsung ke translate. Tapi di satu sisi ada efek negatifnya karena menurut aku kalian jadi ketergantungan sama aplikasi tersebut. Karena aku sendiri sempat banget kayak ngerasain rasanya nggak ada aplikasi ini di HP aku. Jadi aku kadang-kadang suka ketergantungan banget kalau nggak ada aplikasi ini di HP aku. Aku ngerasa kayak aku nggak akan bisa kompatibel untuk speak up, atau aku nggak akan bisa kompatibel atau percaya diri buat ngetik bahasa asing selain bahasa Indonesia gitu. Karena aku akan bergantung terus sama aplikasi ini. Tapi di satu sisi aplikasi ini juga ngebantu banyak banget karena mereka kasih aku informasi dari bahasa-bahasa asing yang aku lupa atau aku nggak ngerti artinya apa. Next, ini sebenarnya aplikasinya udah aku jamin kalian pasti udah pada punya, yaitu aplikasi media sosial. Kenapa aku bilang kalau aplikasi media sosial kayak contohnya Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, dan lain-lain itu penting banget buat kalian miliki. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu necessary. Cuma kalau aku pribadi sebenarnya itu sangat-sangat ngebantu banget untuk kita ngejalanin PJJ atau pembelajaran jarak jauh kita.
Karena kalau kalian tahu sendiri, guru tuh suka banget ngasih tugas, dan kadang-kadang mereka itu ngewajibin para muridnya buat kayak nge-upload atau nge-promosiin tugas tersebut ke media sosial mereka. Jadi aku kayak kasih tahu ke kalian kalau peran medsos itu buat online class kalian tuh sangat-sangat penting, karena nggak sedikit guru itu cenderung ngasih tugas ke muridnya yang ada hubungannya sama aplikasi media sosial kayak Instagram dan sebagainya. Next adalah aplikasi Google Drive. Nah, aplikasi Google Drive ini bener-bener wajib kalian punya di HP kalian, karena kebanyakan guru itu selalu ngasih tugas atau ngasih bahan ajar itu di link Google Drive. Jadi guru nggak perlu nyebarin file atau bahan ajar mereka ke semua murid satu persatu, tapi dia cuma cukup kasih link Drive dan semua murid bisa langsung akses dari link tersebut. Dan kalau kalian buka bahan ajarnya, kalian nggak usah susah-susah buka web drive dan segala macam. Kalian cukup buka aplikasi Google Drive dan di situ akan muncul semua draft file yang udah kalian pernah buka sebelumnya. Jadi itu bakal ngegampangin kalian banget buat buka bahan ajar lainnya yang udah pernah diberikan guru sebelumnya. Next adalah aplikasi Gmail. So, menurut aku mungkin aku nggak usah perlu jelasin secara rinci aplikasi Gmail ini. Pasti kalian udah banyak banget yang punya dan tahu manfaat apa sih dari aplikasi tersebut. So, aku akan langsung skip ke aplikasi yang berikutnya. Next aplikasi yang aku saranin adalah Photomat. Photomat ini adalah aplikasi yang ngebantu kalian dan juga memudahkan kalian untuk ngelakuin problem solving matematika. Tapi aku saranin banget buat kalian ngegunain aplikasi ini kalau saat-saat yang terdesak doang. Kayak misalnya kalian di kelas ada guru yang nunjuk kalian buat ngerjain soal, tapi kalian bener-bener lupa dan kalian bener-bener nggak inget sama materi yang diajarin sama guru itu, kalian bisa gunain aplikasi ini. Tapi disclaimer, aplikasi ini bisa bikin kalian ketergantungan setiap saat kalau kalian nggak gunain aplikasi ini dengan bijak. Next, aplikasi yang mau aku kasih ke kalian adalah aplikasi SnapAsk. Nah, aplikasi SnapAsk ini itu adalah aplikasi yang memberikan kalian fasilitas supaya kalian itu bisa komunikasi langsung sama guru yang udah pakar banget di bidang-bidang pelajaran. Jadi kalian tuh bisa nanya semua mata pelajaran, dari mata pelajaran IPA atau mata pelajaran IPS, semuanya disediain gurunya. Dan kalian langsung nanti kalau kalian nanya, kalian langsung disediakan satu room chat dan itu kalian bisa bertanya sepuas kalian sama guru tersebut. Tapi masalahnya, di aplikasi ini kalian itu nggak bisa bertanya sepuasnya karena kalian harus berlangganan dulu. Dan kalian nggak usah takut karena nanti waktu kalian bikin akun di aplikasi ini pertama kali, dan kalian itu nanti akan diminta untuk verifikasi akun tersebut. Dan nanti kalau misalnya kalian udah verifikasi akun itu, kalian langsung dapet satu free trial untuk tanya. Jadi kalian bisa dapetin kesempatan satu kali buat nanya apapun yang kalian mau tanyain ke salah satu guru. Dan pastinya cuma satu bidang pelajaran yang free trial ya. Dan kalian gak usah takut karena di aplikasi ini semua pertanyaan yang akan kalian ajukan itu jawabannya 100% benar. Karena aplikasi ini sendiri udah menyediakan guru-guru yang ahli banget di bidang pelajaran tersebut. Jadi kalian gak usah khawatir kalau jawaban yang kalian dapat dari aplikasi ini bakal salah apa gimana, karena itu dikerjain langsung sama pakarnya. Dan juga di aplikasi ini kalian itu bisa bertanya 24 jam penuh karena guru-guru di sini tuh aktif banget dan fast respon. Aku juga waktu itu pernah nyoba sekali bertanya pakai free trial itu, dan emang bener banget. Aku waktu itu nanya sekitar jam 11 malam karena waktu itu aku mau nyoba apakah bener sih guru-guru ini tuh pada aktif semua di aplikasi ini. Dan setelah aku coba waktu itu, aku nyoba pelajaran kimia kalau nggak salah. Dan mereka jawabnya fast respon banget, padahal itu waktu itu jam 11 malam aku tanyanya. Dan selain itu, guru-guru di aplikasi itu bakal jelasin ke kalian rinci banget step sama stepnya, sampai kalian tuh jelas, sampai kalian ngerti konsepnya. Karena mereka nggak akan keluar dari room chatnya sampai kalian itu ngerti. Jadi kalian akan benar-benar dibimbing, kamu akan terus ditanya, udah ngerti belum? Atau ada yang mau tanya nggak? Sampai kalian itu ngerti banget sama konsepnya. Dan kalian nggak usah takut buat tanya ke mereka, karena mereka itu ramah-ramah banget guru-gurunya. Dan udah pasti banget mereka itu guru-guru yang terpilih untuk ngajar dan untuk ngasih jawaban di aplikasi tersebut. Next, aplikasi yang selanjutnya aku mau kasih tahu ke kalian itu aplikasi yang nggak jauh beda sama aplikasi SnapAsk, yaitu aplikasi Brainly. Nah, jadi di Brainly ini kalian nggak beda jauh sama aplikasi SnapAsk tadi. Tapi bedanya kalau di Brainly kalian itu akan menanyakan pertanyaan tapi nggak dijawab atau nggak dijamin bakal jawabannya benar 100%. Jadi kayak kalian akan bertanya tapi jawabannya nanti kalian terima itu nggak 100% bakal benar. Karena pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh orang-orang umum, bukan orang-orang guru-guru yang udah dipilih sama aplikasi Brainly.
Dan kelebihannya Brainly dari aplikasi Snap S itu kalian bisa bertanya sepuasnya tanpa harus berlangganan. Jadi ini free guys kalau di Brainly. Dan kelebihannya di Brainly, kalian itu bisa langsung nemuin pertanyaan apa yang mau kalian temuin jawabannya. Karena sebelum kalian, udah banyak banget orang yang bertanya di aplikasi itu. Dan jatuhnya nanti pertanyaan tersebut langsung muncul waktu kalian cari. So kalian nggak usah nunggu lama-lama lagi buat tunggu orang jawab apa gimana. Tapi semuanya tergantung kalian. Karena contohnya kayak gini, misalnya kalian punya buku keluaran 2010 sama buku keluaran 2020, dan kalian mau tanya pertanyaan yang ada di buku kurikulum 2010, kalian cari di Brainly. Aku jamin 100% itu semua jawabannya udah tertera di Brainly, tinggal kalian bukain satu-satu. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya pertanyaan dari buku yang keluaran tahun 2020, aku jamin cuma ada sekitar beberapa pertanyaan yang udah pernah ditanyain di Brainly. Karena kan bukunya keluaran baru, jadi pasti pertanyaannya pun akan baru-baru, dan pasti cuma sedikit orang yang udah pernah bertanya soal pertanyaan tersebut di Brainly. Next aplikasi yang mau aku kasih tau ke kalian adalah aplikasi FX Calculus Problem Solver dan juga Wolfram Alpha. Jadi aplikasi Wolfram sama aplikasi FX Calculus ini adalah aplikasi yang kalian bisa pakai untuk menanyakan soal khusus dalam bahasa Inggris. Nah, beda kedua aplikasi ini apa sih? Kalau misalnya FX Calculus itu adalah aplikasi yang khusus buat kalian mencari jawaban soal bahasa Inggris matematika. Tapi kalau misalnya Wolfram Alpha, setahu aku, kamu bisa nyari semua mata pelajaran dalam soal bahasa Inggris di aplikasi tersebut. Jadi kalian bisa milih salah satu antara Wolfram Alpha atau enggak FX Calculus. Tapi kalau FX Calculus cuma buat matematika bahasa Inggris, tapi Wolfram Alpha bisa buat semua pelajaran bahasa Inggris. Tapi dua-duanya sama-sama bagus guys untuk kalian coba, buat kalian coba cari jawaban waktu kalian lagi online class. Sekali lagi, aplikasi-aplikasi ini tuh bisa kalian gunakan dengan tujuan yang positif, asalkan kalian bisa menggunakannya dengan bijak guys. Gak sering-sering banget kalian gunain, tapi bisa membantu kalian untuk mengerti konsep soal lebih dalam lagi. Nah, jadi itu aja pembahasan aku mengenai aplikasi-aplikasi apa aja yang wajib kalian punya, terutama kalau kalian sekarang lagi ngikutin online class atau pembelajaran jarak jauh. Jadi gimana pendapat kalian mengenai aplikasi-aplikasi yang udah aku saranin tadi? Komen di bawah pendapat kalian. Kalau kalian punya aplikasi-aplikasi lain yang bisa kalian rekomendasiin, pastiin kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video dari teman-teman kalian supaya aku makin rajin dan bisa semangat untuk buat video setiap hari. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!